Gini Pak Ustadz, kenapa di Muslim itu tidak pakai terjemahan bahasa Indonesia, sementara kita kan di Indonesia gitu. Misalnya kalau sholat gitu, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia, kok selalu pakai bahasa Arab? Gimana itu Pak Ustadz? Pakai kok bahasa Indonesia, kata siapa enggak? Ini lihat. Banyak kok teman-temanku Muslim juga Pak Ustadz. Nih, ada bahasa Indonesianya tuh. Tuh. Nah. Bukan. Bukan di Al-Qurannya Pak Ustadz. Maksud saya gini Pak Ustadz, kalau misalnya sholat di masjid itu, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Gitu aja pertanyaan saya. Jadi gini ya Bang ya. Kenapa sholat di masjid tidak pakai bahasa Indonesia, Bang? Karena sholat itu sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya itu apa Ustaz? Contohnya gimana? Nah, karena nabinya berbangsa Arab, nabinya berbahasa Arab, maka beliau mencontohkan sholat dalam bahasa Arab. Kayak gitu. Ada dalilnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Nabi kagak pernah contohin sholat pakai bahasa Indonesia. Contoh gini Pak Ustaz. Kalau kita di Kristen kan, misalnya kita di Indonesia, Kristen Indonesia, harus pakai bahasa Indonesia. Sementara kan aslinya kan pakai bahasa Ibrani, bener kan Pak Ustaz? Gini, kalau seperti di Kristen itu kacau Bang. Kenapa saya bilang kacau? Setiap negara bahasanya beda-beda. Kacau. Beda-beda. Setiap Kristen di negaranya masing-masing itu beda-beda. Kalau Islam enggak. Tidaklah. Kayak gini Bang. Nih saya contohkan ya. Kalau saya orang Indonesia, saya mau ke belahan bumi manapun, sholat tetap sama pakai bahasa Arab gitu. Bahasa Arab. Iya, kalau saya ke Inggris, orang Inggris tetap pakai bahasa Arab. Versi Pak Ustaz. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Bentar Bang, saya jelaskan dulu sama Anda. Kalau saya orang Indonesia kan, ya, saya sholat ke Inggris itu tetap pakai bahasa Arab. Orang Inggris sholat ke Indonesia tetap pakai bahasa Arab. Orang Indonesia sholat ke Cina, ya, tetap orang Cina pakai bahasa Arab sholatnya. Itu kami udah paham masalahnya. Karena dicontohkan nabinya pakai bahasa Arab. Coba lihat Kristen Indonesia masuk gereja di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Lalu abang pergi ke Cina, masuk gereja di Cina. Kata pendetanya di sana khotbah, hayya sing salawar. Kamu ulang mana? Itu enggak bakalan paham abang di sana bahasa Cina. Gereja di sana pakai bahasa Cina juga enggak akan abang pahami abang bahasa Indonesia. Nabinya taunya bahasa Arab aja Pak Ustadz ya? Bukan, bahasa Arab itu bahasa pemersatu, contoh dari Nabi. Makanya seluruh dunia sama. Saya ke Inggris bahasa Arab, sholat di Inggris. Ke Amerika bahasa Arab, sholat di Amerika. Bukannya pakai bahasa Aram? Hah? Pakai bahasa Aram? Arab. Bukan Arab. Aramaik beda lagi. Oh beda lagi. Aramaik beda sama lagi. Arab beda. Apa Arab bedanya? dengan Aramaik beda. Ustaz jelasin. Apa bedanya? Aramaik sama Arab tuh apa bedanya? Ya, kalaunya Aramaik itu bukan berasal dari Arab. Bahasa Arab berasal dari Arab. Kan kayak gitu, dari suku Arab, bangsa Arab. Kalau Aramaik itu di luar Arab. Bahasa Semetik dia. Mirip-mirip tapinya. Coba Bang, pikir Bang ya. Saya ke Arab Saudi sholat pakai bahasa Arab. Orang Arab sholat ke Indonesia pakai bahasa Arab. Kami ngerti semuanya yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan kayak gitu. Seluruh dunia sama gitu loh Bang. Ya, masjid manapun sama gitu. Bentar Pak Ustaz, saya potong dulu. Maaf Pak Ustaz. Maaf sebelum. Gini loh Pak Ustaz. Soalnya kan
banyak juga teman-teman saya Muslim, tapi mereka ngerti bahasa Arabnya, tapi artinya mereka nggak ngerti. Itu gimana? Oh, gini Bang, kalaunya sholat itu nggak ada Muslim yang nggak ngerti, nggak ada. Soalnya diajari, meskipun bahasa Arab. Sebelah nih, teman saya sebelah nih nggak ngerti dia. Saya tanya dia Muslim, saya tanya nggak ngerti dia artinya itu. Baik, kalau ditanya kagak tahu, artinya yang salah itu Islamnya atau dirinya. Coba tanya dia. Nah, mungkin dirinya. Sini dulu teman. Kan diri dia yang salah. Siapa suruh kagak belajar gitu. Juga. Banyak. Kalau saya sendiri Pak Ustadz, saya orangnya netral, mau siapapun kita fine aja gitu kan. Kita nggak terlalu berpatokan dengan agama, enggak. Saya sendiri, saya pribadi Pak Ustadz ya. Makanya tadi saya bertanya sama Pak Ustadz gitu. Iya Bang, ya kalaunya untuk masalah sholat itu diterjemahkan satu persatu gitu, dipahamkan satu persatu maksud dari setiap dalil yang dibaca dalam sholat. Contoh kayak gini ya, dalam sholat bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tahu semua muslimnya. Oke Pak Ustadz, oke. Tahu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bisa ngomong sama temanku nih yang ucilin dulu Pak Ustadz. Coba. Malu. Sini, teman. Malu dia. Aduh, kok lari dia Pak Ustadz? Sorry Pak Ustadz. Kenapa lari? Itu dia Pak Ustadz. Saya kagak makan orang juga kali. Abdul, sini dulu. Abdul namanya Pak Ustadz, Abdul. Abdul. Malu dia, biar aja. Aduh, malu dia Pak Ustadz. Enggak ngerti apa. Iya. Nggak cuman sharing aja itu tadi Pak Ustadz. Artinya gini Bang ya, tidak semua Islam tidak paham. Ada Islam ya, dia yang kagak mau belajar, akhirnya apa yang dibaca dia kagak paham. Tuh ada tuh ya. Ya, satu lagi boleh bertanya nggak? Satu lagi Pak Ustadz. Boleh, silakan. Ya, kenapa di Indonesia Pak Ustadz? Maksudnya Muslim di Indonesia kok Islam Nusantara sama Islam yang dari luar tuh kok nggak sejalan dia? Kenapa itu? Islam Nusantara dengan Islam di luar nggak sejalan gimana maksudnya? Maksud saya kan kebanyakan kan di Indonesia kita maksudnya lebih ke cenderung ke Islam Arab-Araban gitu kan. Sementara Indonesia kan yang lebih boleh dikatakan lebih lebih untuk Indonesianya Islam Nusantara gitu loh. Maksudnya benar-benar Islam Indonesia gitu maksudnya Pak Ustadz. Gini Bang, kalau Islam itu semuanya sama gitu. Cuma kalaunya masalah ilmu furu, ilmu cabang itu bisa beda-beda, bisa. Oh, gitu. Jadi kalaunya untuk masalah Al-Quran sama semuanya. Masalah ketuhanan, siapa Tuhanmu? Allah, semua pasti jawab. Siapa nabimu? Nabi Muhammad, sama semua. Berarti Muhammad seorang nabi dia Pak Ustadz ya? Nabi sama, iya, nabi semua. Ini saya tanya temanku nih lari dia gimana nih Abdulnya nih? Kalau saya tanya abang yang Kristen boleh nggak? Boleh Bang, boleh, tapi jangan terlalu berat Bang ya. Oh, jangan terlalu berat, iya. Bang, yang abang tuhankan itu namanya Yesus. Yesus Bang, Yesus. Bukan namanya, memang Yesus itu. Oh, Yesus namanya, baik. Bang, kayak gini Bang ya. Adakah Yesus ini dia menjamin Anda masuk surga? Kalau saya pribadi, saya sendiri, saya menjamin Pak Ustadz. Pasti. Yesusnya ada nggak menjamin? Yesusnya ada nggak menjamin Kristen masuk surga? Ya pasti. Oh, di mana itu? Ada tulisannya. Aku kata Yesus menjamin Kristen masuk surga, ada nggak? Memang nggak ada tulisannya Pak Ustadz. Nggak ada tulisannya itu. Kalau nggak ada, ngapain diada-adakan? Memang benar itu Pak Ustadz. Kalau kita yang ikuti ajaran Yesus Kristus itu pasti jamin itu masuk surga itu. Di mana Yesus kagak pernah menjamin Kristen masuk surga?
udah meyakini dan percaya itu pasti masuk surga itu. Kagak pernah ada Yesus menjamin Kristen masuk surga. Kenapa tidak ada Pak Ustadz? Kalau menurut Pak Saya- Ustadz gimana? Saya udah sering baca kitab Anda sampai habis ya Bang ya. Kagak ada satu kali pun Yesus mengatakan kosakata Kristen, apalagi sampai menjamin Kristen masuk surga. Pasti Yesus Bang, Yesus itu kagak kenal Kristen. Yesus bukan bawa Kristen. Yesus kagak kenal Kristen. Di zaman Yesus kagak ada Kristen. Gimana sih? Yesus itu bukan dia membawa suatu agama Kristen tuh, bukan Pak Ustadz. Bukan seperti itu ininya artinya Pak Ustadz. Bukan. Iya, tahu. Ya. Lalu kenapa? Kalau Yesus kagak bawa Kristen, ngapain Anda jadi Kristen toh? Ngapain? Kalau Yesus kagak bawa Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Aneh. Justru Pak Ustadz yang aneh. Kayak gimana coba? Buktinya teman saya tanya dia kabur, dia gimana itu? Ini kan cuma kita sharing. Bukan masalah ditanya kabur atau tidaknya, Bang. Ya, saya ini berbicara tentang masalah keimanan Anda yang mempertanyakan bagaimana di dalam kitab Anda. Apakah ada Yesus menjamin tentang Kristen? Nyatanya nggak ada. Dan Abang juga udah tahu. Nggak ada, kata Abang. Lalu ngapain Abang jadi Kristen? Imani saja gitu. Kita yakin dan percaya itu kita masuk surga melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pasti itu kita masuk surga. Di mana Yesus mengatakan kayak gitu? Di Itu kitab ada. Abang. Nggak ada juga. Saya udah tamat Bang. Kitab Abang itu saya baca, di dalam otak saya nggak ada. Coba Bang, Pak Ustadz buka dulu kau sepengetahuan Abang di Bible-nya. Apa itu yang Pak Ustadz tahu? Sepengetahuan saya, yang memanggil Yesus itu Tuhan dan yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus itu akan diusir Yesus. Kok bisa seperti itu Pak Ustadz? Nah, itu isi kitab Abang. Enggak, Aku ngomong seperti itu. Bang. Abang mau saya bukakan lewat HP kah atau lewat buku kah? Coba buka Pak Ustadz, buka coba. Lewat mana? HP atau buku? Bible itu Injil. Kalau ini kecil sih tulisannya. Ya, jangan. Ntar ya, nih. Saya bukakan nih, khusus buat Abang ya. Kristen diusir Yesus. Serius? Itu apa itu Pak Ustadz? Nih ya. Coba. Mari kita baca Bang. Abang bisa baca lo ya. Bisa Bang. Ini dari ayat 21 apa dari Nih Matius 7 ya. Ayat 21 sampai 23 nih. Oke. Dari awalnya. Kalau awalnya di sini nih, di belakang. Enggak, sebelum ayat 21 itu Pak Ustadz. Hah? Sebelum ayat 21 itu. Ini pengajaran yang sesat. Ini awalnya nih. Pengajaran sesat. Coba besarin Pak Ustadz. Makanya kecil banget di buku nih. Ya. Pas gitu Pak Ustadz. Pengajaran Waspadalah sesat. terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar, kan kayak gitu. Ya. Sebagai domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini Bang ya, konteksnya ini kita baca aja nggak apa-apa. Perumpamaan itu Pak Ustadz. Perumpamaan. Belum lagi dibaca perumpamaan. Perumpamaan domba yang hilang itu Pak Ustadz. Aduh, bentar dulu kita baca dulu ya. Oke? Ya, Pak. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku. Pak Ustadz, 20-nya jangan langsung di poinnya 21. 20-nya mana? 20 nih. Jadi ya, dari buahnya lah kami akan mengenal mereka. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bang, saya mau tanya dulu, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa Bang? Kristen Pak Ustadz. Kristennya.
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang-orang akan berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa kata Yesus? Nih, ya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, Kristen, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Tuh, ya. Nah, ini yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen kan? Ya, kami sebagai pengikut Kristus itu. Nah, pada waktu itu kata Yesus yang memanggil dia Tuhan, ya, dia akan berterus terang, enyahlah kamu, ya, kamu adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Membuat kejahatan itu nggak ada kejahatan, itu Nih, melanggar itu. kata Yesus, aku tidak pernah kenal Kristen. Ini kitab Anda, ini Alkitab loh. Ini Alkitab nih. Nah, memang benar tuh Alkitab, tapi itu kan seperti poinnya Pak Ustaz. Poinnya baca, makanya sering baca kitabnya lah. Nambah itu Pak Ustaz itu. Kan seperti Mana itu. aku saya nggak ada nambah-nambahin ini. Tarik. Ayo, yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir Yesus. Ayo, kayak gimana? Gimana bang? Yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus tuh. Yang kurang kejahatan tadi Pak Ustaz. Itu nggak ada di situ tulis kejahatan itu. Nih, saya bukakan di sini aja ya bang ya, biar kelihatan nih abangnya. Aduh, di HP ya. Saya lihat di Bible di Iya. itunya itu. Nih, biar di sini gede-gede nih tulisannya ya. Nih, nah, mati setuju tadi ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Yang panggil Yesus Tuhan kan Kristen toh, betul nggak? Ya, benar Pak Ustaz. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada Kristen ini. Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu, Kristen, ya. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pembuat kejahatan tuh. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, katanya. Pak Ustaz. Mana? Ayo. Jangan nambah-nambah itu nggak ada tulis Kristen situ. Baik. Kagak ada tulisan Kristennya yang memanggil Yesus Tuhan. Agamanya apa? Jangan-jangan buka di blogspot Iya, itu. dia buka yang ini. Saya bukan buka di Blogspot, ini dari Lembaga Alkitab Indonesia nih. Alkitab tuh, ya. Bukan Blogspot, ya tuh. Nah, Oke, gini Pak Ustaz. Karena kita orang Adam juga kan. Pak Ustaz. Pak Ustaz, berani nggak Pak Ustaz lawan si RK atau Joseph? Berani. udah mencret mereka berdua tuh. Aduh, Kemarin aja si Joseph saya ajarin. Si RK sampai saya bodoh-bodohin itu Jangan bang, ya kalau bisa ya jangan mereka, nggak ada kelasnya sama mereka itu. Suruh pendeta abang lah sama saya. Pak Ustaz, apalagi Iya, pendeta. ngapain saya layani kerocok-kerocok kayak Joseph, kayak RK kayak gitu. Cuma Edis berani nggak? Edis lagi live itu masuk di roomnya. Oh, emang abang percaya dengan Edis?
Saya percaya lah apa yang diomong sama Edis itu Yakin. semuanya fakta. Yakin. Edis Yakin. kan di normalnya itu kan dia pakai data semua itu contoh Oh. masalah-masalah di Al-Quran. Berarti itu. berarti abang percaya dengan Edis. Gimana? Berarti abang percaya dengan Edis lah. Ya saya percaya dia karena dia ini apa namanya di komalnya dia itu kan dia benar-benar pakai data itu sesuai datanya. Baik Baik, Bang. Al-Quran maupun di Bible gitu. Bang, kalau abang percaya dengan Edis, saya mau tanya satu hal boleh? Tanya gimana itu? Aja sama Nah, saya tunjukkan satu dulu ya video tentang Edis ya, oke? Jangan-jangan Alah, saya udah pernah nonton tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz Apa? tempat saya itu pernah tuh. Bentar, bukan ini video Edis. Ya, Ini ya, video saya Edis. tahu. Ustadz jadi lari kan? Waktu sama Enggak, debat gini sama gini. itu. Ini video Edis, apakah abang percaya atau tidak? Saya bertanya kayak gitu aja, oke? Ya percaya coba. Ah, tunggu. nih, kita putar ya videonya ya. Oke, Ya coba. nih. bohong tasnya itu. Nih ya, nih video Edis ya. Nih. Apa kata Edis? Tuhan atau tidak begitu saya coba tidak kamu tidak Ini percaya kan kalau bukan Yesus Edis Pak Ustadz. Ini bukan Edis. tidak percaya iya oh berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan bukan benar iya oh jadi Yesus itu bukan Tuhan ya karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian kamu ini Yesus itu Tuhan atau tidak begitu saya coba tidak kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan tidak percaya Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz. berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan Itu bukan Edis itu Pak Ustadz. benar iya oh jadi Yesus itu bukan Tuhan ya karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian Iya. begitu Bang, Bang, kamu tidak percaya kalau Yesus itu ini video ya sudah saya langsung tanyakan kepada Edis. Des, bukan ini Edis, kau atau bukan betul kata dia ya. Ini videonya ada juga sama saya nih di PT saya. Bentar ya. Saya tanyakan sama Edis langsung tuh. Manipulasi tuh videonya itu. Edis langsung nih yang kasih tahu sama saya itu betul video dia. Nih bang ya nih. Saya tanyakan langsung kepada Edisnya. Nanti dikira saya fitnah kan kayak gitu atau dimanipulasi itu video. Makanya langsung saya tanyakan sama Edisnya nih ya. Bentar. Tambah berbang. Banyak video saya sama Edis. Inuk sini kau. kalau kau mau tampil diskusi kita iya dan rasulnya artinya apa siapa Nih kan. artinya di situ Nah itu Pak Ustadz. Kalau ini Pak Ustadz. Edisnya mana Edisnya? Ini Edisnya di bawah. Saya udah tanyakan tentang video itu, Edis berkata betul. Ayo, percaya nggak kata Edis Yesus bukan Tuhan? Itu video kapan tuh Pak Ustadz? Video 4 tahun lalu itu. Itu kan udah lama itu Pak Ustadz. Jangan-jangan Iya, saya kan baru 3 bulan nanyain Edis bang. Gimana sih? Baru aja saya nanya Edis kemarin dia naik tempat saya. Des, betulkah itu video kamu? Betul. Yesus bukan Tuhan, betul? Mau macam mana? Bahkan di Bible kata Edis ya tidak menjelaskan, tidak menegaskan Yesus itu adalah Tuhan. Enggak kata Edis. Pak Ustadz, boleh saya tanya lagi nggak Pak Ustadz? Abang percaya nggak dulu dengan Edis Yesus bukan Tuhan? Saya percaya Edis, apa yang dia ngomong itu semuanya benar Pak Ustadz. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nggak tahu. Yesus itu Tuhan tuh Pak Ustadz. Kata Edis bukan Tuhan. Lalu yang mana yang mau saya percaya, Edis kah, abang kah? Yang mana ini? Itu bisa saja manipulasi di edit itu Pak Ustadz. Saya udah tanyakan sama Edisnya.
teman-teman aja tahu di bawah tuh. Nah, ini aja Pak Ustad. Oh. Langsung sekarang di roomnya Komalnya Edis. Edis kan lagi Ah. live sekarang. Suruh dia naik ke tempat saya. Ayo. Ya, saya suruh telepon Edis ntar masuk di Komalnya Iya, Pak Ustad. masuk situ. Bilang aja masuk ke tempat saya. Mencret dia bang ya. Ini Pak Ustad sering tolak itu. Dia yang enggak kesini, nggak mau dia kesini. Terus juga undangan buat invite dia tutup itu di situ. Pak Ustad ganteng, boleh tanya lagi nggak Pak Ustad? Oh buat tanyalah silahkan. Terima Tapi kasih, nanti Pak saya Ustad. tanya juga ya. Ya, Pak Ustad. Pak Ustad, satu aja Pak Ustad. Pertanyaan Apa saya dong? lagi Pak Ustad. Itu benar nggak di surga itu ada 72 bidadari itu Pak Ustad? Masih kurang bang 72 itu. Kalau Yesus janjiin 100 loh. Iya. Kalau di Islam cuma 72 kurang itu. Kalau janji Yesus di surga Kristen 100. Kita bisa mualaf nanti Pak Ustad. Soalnya kan Jangan banyak bang, bidadari. udah betul dapat di Kristen 100 nanti istrinya. Jangan mau mualaf. Kalaunya abang mualaf ke Islam cuma dapat 72. Kalau janji Yesus sama Kristen 100. Jangan. Ya Pak Ustad. Aduh. Jangan ngarang-ngarang Pak Ustad. Bener Ada ayatnya toh. Nih saya tunjukkan ayatnya ya. Janji Yesus 100 istri ya sama Kristen nih. Tidak ada ayatnya itu di Bible itu. Ada, makanya perhatikan nih ya. Aduh. Jangankan gitu Pak Ustad. Dengar Pak Ustad. Jangankan 72 bidadari Pak Ustad. Kita jadi Kristen tuh kalau nikah itu cukup satu aja istri, tidak boleh lebih dari itu. Jangan Bentar. 72 bidadari. Itu kata Kristen bukan ajaran Yesus, udah saya bilang. Ini ajaran Yesus, ajaran Yesus nih. Kalau Nih, di Bang. Muslim memang benar. Memang Nah. benar itu 72 bidadari, memang benar. Bahkan lebih seperti Pak Ustad bilang tadi. Bang. Ya, nih Matius 19 ya 27 ya. Oke. Nih, mari Mana kita tulis baca. Matius di situ? Mana tulis Matius? Ini Matius, ini Matius nih Matius tuh ya. Oke? 19:27 sampai 29 Ya, coba. ya, nih. Ya, mari kita baca. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, kata Yesus ya. Terus anak-anaknya atau harta bendanya untuk mengikut aku, kata Yesus, maka ia akan menerima 100 kali lipat. Tuh ya. Dan akan mendapat hidup yang kekal. Bang, kalau abang tinggalin istri abang untuk ikut Yesus, nanti Yesus janjikan di surga 100 istrinya ya. Perumpamaan itu dari Yesus sendiri itu. Pak Mana Ustaz. ini bukan perumpamaan, bukan. Ini nih telak Yesus ngomong akan dia bagikan 100 istri di surga ya. Itu perumpamaan tentang Aduh. bagi 72 bidadari itu yang diyakini Bang. sama abang itu. Jadi kalau abang mualaf cuma dapat 72 kurang, jangan. Udah betul abang di Kristen 100 ya, jangan. Saya aja nih mikir-mikir kenapa ya. Aduh, kok di Islam penawarannya kurang menarik ya 72. Yesus ini tawarin saya 100 ini. Mikir-mikir juga saya, Bang. Mikir-mikir juga saya masalahnya. Ustaz berapa istrinya? Boleh nggak? Hah? Boleh. Apanya? Pak Ustaz, istrinya berapa? Waduh, kalau saya Bang, ya kalau bisa punya istri 4 saya istri. Itu, Pak Ustaz, lagi dicari sama Nagita itu. Mana sama Nagita? Apa? Siapa itu? Nagita. Nggak tahu siapa itu. Alah, masa. Makanya jangan banyak makan hoax lah. Ya. Kebanyakan makan hoax sih, masalahnya kebanyakan makan dusta. Kenyang didustain orang abangnya. Aduh.
Lucu juga nih Bang, No. kagak usah abang mualaf kagak usah. Soalnya di Kristen Yesus janjiin 100 istri. Ya kagak usah. Nah, saya mau alami gitu Ustaz. Soalnya rindu sama 72 bidadari di surga itu. Saya aja bang jujur nih mikir-mikir. Aduh, ini di Islam kurang menarik penawarannya cuma 72 bidadarinya. Kalau Yesus janjiin 100 ini. Lumayan lah bang. Ya, lumayan gitu. Lebihnya 28 lagi gitu ya. Kalau di tempat saya yang ada ini 72, kalau Yesus janjiin 100, 28 lagi nih ya. Lebih banyak Yesus tawarannya. Perumpamaan itu. Nggak ada perumpamaan di situ, makanya rajin-rajin baca kitab abang ya. Ustaz sering juga baca itu perumpamaan itu. Coba abang baca kitab abang sendiri, Yesus janjiin 100 istri tuh. Enggak ada kok tulis di. Iya bang, kalaunya di gereja abang, ya gereja abang membacakan kayak gitu, kabur jemaat, bangkrut perpuluhan. Bangkrut perpuluhan bangkrut pasti. Pak Ustaz. Kalau saya nggak pakai perpuluhan Pak Ustaz. Enggak, pakai perpuluhan. Jadi Pak Iya. Ustaz sendiri itu gimana itu? Saya lagi mikir-mikir nih bang, soalnya di tempat saya cuma 72, Yesus janjiin 100 ini masalahnya, iya. Saya masih ragu-ragu ini ya, mau ambil yang 100 atau tetap yang ada 72 ini aja gitu ya. Tetap 72 aja Pak Ustaz. Pak Ustaz, itu kan yang 72 itu bening-bening tuh di surga Pak Ustaz. Waduh, tapi lebih menarik 100 tuh. Alah, yang 72 itu. Lumayan lah, ada lebihnya 28 kan gitu. 72 itu lebih menarik, Pak Aduh, Ustaz. ya abang kagak usah mualaf ya bang ya. Kurang di tempat saya 72, kalau Yesus udah janjiin 100 tuh ya. Alah, saya mualaf besok Pak Ustaz. Gak usah bang, gak usah. Bening-bening itu Pak Ustaz. Nanti dipotong abang 28 ya kalau mualaf. Jangan kalau di tempat abang udah 100 udah top tier itu. Nanti saya jualan obat kuat di surga Kristennya. Emang di surga itu ada jual obat kuat Pak Ustaz? Lo kayak gimana tuh? Menggilir 100 orang kayak gimana nanti? Alah, Ayo. Ya harus saya jual jamu obat kuat lah juga di surga Kristen nanti ya. Ya gitu aja dong Pak Ustaz ya. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya minta maaf Pak Ustaz ya. Iya, sama-sama ya bang ya. Kita di Indonesia ini saling